Halo teman-teman trader investor, selamat datang cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Jumat menutup minggu ini 28 Oktober 2022. Kebetulan juga alhamdulillah saya bisa bikin konten agak awal nih, setengah 7 ya. Nanti harapannya bisa saya post sekitar jam ya 9-10 malam lah, sambil tunggu proses edit. Seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa saya tinggal klik link sosial base deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham. Dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ketika atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Sebelum kita masuk ke analisa seperti biasa, saya ada pengumuman dulu berhubung masih dibuka untuk pendaftarannya. Buat teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan November 2022, silakan bisa simak video yang ini. Jadi teman-teman bisa buka profil YouTube cuan-cuan saham, lalu teman-teman bisa buka video yang ini, pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham November 2022. Nah, teman-teman bisa simak infonya. Semua info sudah saya floorkan di sana untuk masalah grup ini, pendaftaran dan lain sebagainya. Dan kalau teman-teman mau mendaftar, tinggal mengisi link yang ada di deskripsi aja. Nanti kalau teman-teman sudah mengisi link yang ada di deskripsi, itu juga link Google Form ya, Google Form yang ada di deskripsi itu nanti juga ada panduannya di video ini. Kalau teman-teman sudah mengisi, sudah berhasil submit, tinggal menunggu invitasi. Yang terakhir akan di-invite besok Minggu 30 Oktober 2022. Dan kita akan efektif berjalan tanggal 1 November 2022. Pendaftarannya akan ditutup besok Sabtu 29 Oktober 2022. Jadi buat teman-teman yang pengen bergabung, silakan bisa mendaftar. Mohon maaf saya agak batuk. Bisa mendaftar hari ini atau besok selama pendaftaran masih dibuka. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang pengen bergabung, bisa tinggal buka profil YouTube cuan-cuan saham, lalu klik, mohon maaf ada kendala, butuh minum. Jadi buat teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham, bisa buka YouTube cuan-cuan saham, lalu klik link video yang ini, pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham November 2022. Seperti itu. Aduh, sorry, maaf ya, saya baru batuk ini. Oke, langsung saja kita akan masuk ke transaksi seperti biasa. Hari ini transaksinya juga cukup rame, 12,713 triliun dengan pergerakan asing hari ini net buy dengan jumlah sangat besar, totalnya 1,46 triliun. Cuman sayangnya itu dominan di pasar nego ya. Di pasar nego net buy 1,31 triliun, sedangkan di pasar reguler cuman 146 miliar. Saya juga belum tahu itu saham apa yang di net buy 1,3 triliun itu. Buat teman-teman yang tahu mungkin bisa komen-komen aja. Kalau kita lihat memang hari ini sepertinya jatahnya koreksi ya, baik bursa Asia, Europe maupun US dominan pada koreksi. Jadi market pun juga mengikuti. Nah, kalau kita lihat saham-saham yang dibeli asing hari ini masih didominasi oleh big bank kita. Bank BRI 181,5 miliar, BCA 89,2 miliar, Telkom 77,3 miliar, ICBP 40,2 miliar, Pegas 34,7 miliar, Akra 28,5 miliar, KLPF 25,4 miliar, INDF 13,1 miliar, MAPI 6 miliar, MNCN 5,2 miliar, BBNI 4,8 miliar, Alfamart 4,6 miliar, Indosat 4,2 miliar, ESA 3,8 miliar, dan BTPS 2,6 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang jualan asing. Ada Astra 50,3 miliar, Adaro 43,8 miliar, MDK 40 miliar, Tower 39,9 miliar, Unilever 36,4 miliar, Bank Mandiri 21,9 miliar, ITMG 18,6 miliar, Hardware 14,7 miliar, Bukalapak 13,5 miliar, Inco 12,9 miliar, Mika 12,2 miliar, dan MTEX 9,3 miliar. Oke. Langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang hari ini digadang-gadang kemarin ya bakalan lanjut menguat, cuman agak disayangkan candlenya terjadi pelemahan. Cuman satu hal yang kita lihat ya, IHSG closing di 7056 itu sebenarnya indikasi yang bagus pada intraday. Artinya apa?
7056 ini sudah bisa menjadi support walaupun masih intraday ya, karena belum di retest secara daily, tapi masih di dalam intraday. Sempat melemah IHSG, tadi bottomnya di 7016, tapi ada rebound dan closingnya masih di 7056. Sebenarnya kalau kita lihat pergerakan beberapa waktu akhir ya, 1, 2, 3 hari ke belakang lah, itu tidak terlalu signifikan marketnya. Jadi ya view-nya masih di situ aja. Kalau yang biasa dibilang kayak gini tuh bentukannya sedang konsolidasi. Jadi menentukan arah di area ini. Biasanya ini di area kuat ya, salah satu area kuat. Market konsolidasi setelah dia kemarin menguat, rebound, menguat. Nah, di sini dia konsolidasi. Biasanya di area tersebut terjadi pertarungan antara buyer dan seller, dan kita lihat kira-kira nanti buyer yang menang atau seller yang menang. Indikasinya apa? Indikasinya adalah breakout atau breakdown. Dan kalau dilihat dari low hari ini ya, saya rasa 7110 masih bisa jadi support dari IHSG, sedangkan resistennya masih berada pada 7100. Kalau berhasil breakout ke atas, artinya market bakal cakep, konsolidasinya berhasil break, membentuk continuation, bisa aja bullish flag. Tapi kalau dia breakdown ke bawah, jebol 7010, akan ada potensi retracement dulu, karena dia juga belum membentuk sebuah higher low. Jadi untuk pergerakan pendek kali ini kita bisa perhatikan area tersebut 7010 sampai 7100. Kira-kira tinggal IHSG bakal breakout ke atas atau dia bakalan breakdown ke bawah. Dan selama masa konsolidasi biasanya itu waktu yang menarik ya. Tinggal cari saham-saham yang konsol juga, tapi yang konsolnya bagus. Entah itu dia bikin continuation atau terjadi akumulasi dan lain sebagainya. Ini biasanya kayak gini baru rotasi sektor lah. Ada yang kena TP, mulai pindah ke saham lain dan siap-siap jalan dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi untuk pergerakan IHSG saat ini untuk jangka pendek ya, perhatikan area konsolidasi tadi 7100 sampai 7010. Kalau dia break ke atas itu bakal ke resisten selanjutnya 7130. Tapi kalau dia jebol ke bawah, saya rasa bisa retracement sampai ke sekitar 7000 bahkan 6920-an. Seperti itu. Kalau kita tambah indikator moving average, kita lihat momentumnya lebih ke arah atas daripada ke bawah ya. Ini sudah mulai mengecil, moving average 20-nya terhadap EMA 50, dan ya soon dia bakalan golden cross. Saya rasa kalau dilihat dari bentukannya ya, lebih ke atas sih arahnya ini dari konsolidasinya. Cuman kalau mau tahu pastinya tinggal kita tunggu konfirmasinya. Yang jelas kalau breakout dari area-area tadi akan terjadi konfirmasi dan penentukan arah dari IHSG. Tinggal kita tunggu breakout atas atau breakdown ke bawah. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Bisa pilih saham-saham yang dirasa ada potensi menguat. Nanti ketika market breakout, most likely sahamnya ikut breakout juga. Seperti itu. Yang jelas perhatikan area-area krusial tadi dan jangan lupa batasi resiko. Untuk IHSG langsung saja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Saya pengen coba cek dari si Astra. Lama nggak saya bahas blue chip, seringnya big bang ya akhir-akhir ini, karena kalau kita lihat pergerakannya juga sedang signifikan. Jadi ya nggak kebahas yang lain. Hari kita bahas Astra yang mana dia turun 1,5%. Oke, hari ini Astra turun 1,5% dengan candle yang ada shadow, tidak terlalu solid, rebound dari support juga, dan volume yang cukup menarik sebenarnya. Kalau saya lihat nih ya, ketika dia rebound menguat dan ketika naik volumenya mengecil, nah dia retrace volumenya masih mengecil juga. Ada view bagus dan ada view jelek, nanti kita bahas. Hari ini Astra turun 1,5% dengan candle yang tadi itu ya, dan ya dia closing di 6550. Terakhir Astra kalau kita lihat dia itu kemarin reject di area 7600, agak disayangkan ya. Saya sudah optimis waktu itu Astra ini bisa bakal lumayan karena dia berhasil higher high ketika dia breakout dari 6950. Ini kan dia waktu corona ya, low, high, higher low, dan ketika kemarin dia berhasil break, saya rasa perjalanan bakal jauh karena dia sudah menjadi saham uptrend. Cuman satu hal yang disayangkan adalah ternyata Astra masih belum kuat tembus dari downtrend lainnya, di mana itu all time high 2017 ketemu di 2018 dan berjumpa lagi di tahun 2022 seperti itu. Nah, kalau kita lihat saat ini pun juga Astra sebenarnya masih ada sebuah uptrend channel, uptrend line, apapun itu yang jelas dia ada uptrend, dan di area ini biasa kita bilang kalau Astra sedang konsolidasi. Bentuknya kelihatan sebenarnya ya, Astra ini kalau saya lihat dia mau bikin sebuah symmetrical triangle atau penan atau apapun itu, yang jelas ini adalah sebuah pattern konsolidasi. Indikasinya dari mana? Dia membentuk sebuah lower high, low, lower high, tapi dia juga membentuk sebuah higher low,
high, higher low. Nah, di sini yang disebut dengan seller dan buyer sedang bertarung. Kalau dia berhasil breakout ke atas, which is konfirmasi adalah 7.300, saya rasa Astra bakal melanjutkan bullishnya dan dia sudah keluar dari downtrend line-nya. Kali ini downtrend line terakhir ini paling besar ya, major ya. Sebelumnya sudah tidak ada downtrend lagi. Nih, artinya apa? Kalau dia breakout dari downtrend ini, Astra ini bakal masuk ke fase sideways atau uptrend. Dan saya rasa minimal targetnya adalah 8.500 kalau dia berhasil break dari, ya konfirmasinya lebih ke 7.500, 7.600 sih. Seperti itu. Tapi kalau simetrikan triangle-nya, ini breakout-nya di 7.300. Kalau downtrendnya breakoutnya di 7.500 sampai 7.600. Itu kalau dia break ke atas. Tapi kalau misalkan sellernya menang, Astra jebol 6.200, Astra jebol 5.800, toleransi akhir 5.800. Saya rasa, itu dia baru bakal patah dari uptrend, mulai start fase downtrend seperti itu. Jadi ya untuk saat ini Astra sedang dalam konsolidasi. Kalau teman-teman pengen masuk, bagusnya adalah buy on weakness. Nah, kalau misalkan dilihat dari arahnya, kira-kira dia ke atas atau ke bawah, Mas? Kita bisa pakai data tambahan dari akumulasi atau distribusi. Dan kalau kita lihat sebenarnya so far so good akumulasi Astra ini kalau jangka panjang ya. Cuman kalau jangka pendek memang terlihat ada yang jualan. Tapi ya sebenarnya tidak ada masalah sama sekali. Asingnya pun juga masih bagus walaupun terlihat ada aksi taking profit. Cuman ya kalau di track ke belakang so far masih oke juga seperti itu. Dan ya untuk sekarang gunakan area-area tadi, mungkin untuk yang toleransi terdekat 6.200, sedangkan untuk toleransi atas ya terdekat juga 7.300. Kalau breakout yang situ tadi itu awal yang bagus lah, karena dia breakout simetrikan triangle, tinggal konfirmasinya itu di 7.500 atau enggak di 5.800 seperti itu. Untuk katalis harusnya menarik, tapi kalau saya lihat sebenarnya 50-50 ya katalisnya nih. Astra itu kan kalau kita ingat dia jualan mobil gitu ya, Toyota, Honda, Daihatsu dan lain sebagainya. Dan walaupun bisnisnya itu banyak ya, tapi kan kalau yang paling terbesit di benak kita itu kan jualan mobil itu. Dan kalau nggak salah di laporan keuangan komponennya terbesar juga dari otomotif itu tadi, seperti itu. Nah kalau kita lihat saat ini kan otomotif itu kan arahnya baru ke arah mobil listrik ya. Yang mana kalau kita lihat Toyota pun juga mulai adaptasi membuat produk-produk mobil listrik, which is itu bagus. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah kayak musuhnya ini banyak. Dan ketika masuk ke mobil listrik, kayak rasanya itu lembarannya itu baru. Seperti itu. Jadi kayak beda sama mobil bensin ya. Mobil bensin kita mungkin udah punya brand yang ada di benak kita. Mobil ini gitu. Tapi ketika masuk lembaran baru ke mobil listrik ya saya rasa ada potensi brand tadi itu bisa keriset seperti itu. Tapi ya itu semua masih asumsi sih. Kalau mau konfirmasi ya silakan nanti perhatikan di penjualan dari Astra dan lain sebagainya. Yang jelas satu hal yang menarik, kalau Astra bisa menang kompetisi di mobil listrik ini ya. Tapi kalau kalah ya market share-nya bisa terrebut oleh perusahaan kompetitor lain. Itu tadi kalau buy katalis ya. Cuman kalau buy TA saya rasa tinggal perhatikan area-area tadi aja. So far dia masih uptrend. Dan kalau bahasa teman-teman punya barang bawah buat investasi, selama tidak jebol 5.800, Astra tidak jelek. Tapi kalau dia sampai jebol yang 5.800, nah hati-hati karena Astra akan memulai fase downtrend dan juga dia berpotensi untuk swing low seperti itu. Jadi ya itulah pentingnya batasi resiko. Itu untuk Astra. Lanjut coba kita cek, kita cari yang ada spread. Saya pengen bahas dari Inco dulu deh. Inco tadi pagi kena panic selling karena kalau saya lihat laporan keuangannya kurang cemerlang ya, kurang bagus. Jadi kita bahas aja. Oke, hari ini Inco turun, dia turun 3,7% dengan candle yang sebenarnya tidak terlalu solid. Volumenya besar. Nah, itu volumenya tinggal volume bawah atau volume atas. Kalau kita lihat juga sebenarnya tidak ada masalah ya. Nggak ada distribusi dan shadownya pun juga panjang. Terakhir kita bahas Inco, dia sebelumnya reversal dari area 6.600 ya, puncak di 8.700, turun dan akhirnya dia swing low. Di bawah 4750 dia rebound naik sampai 0,618 di 7100 pas. Setelah itu dia retracement dulu, membentuk sebuah higher low dan naik, tapi belum membentuk sebuah higher high. Bikin higher low lagi, belum bikin higher high. Nah, dan kalau yang kita lihat dua arah sebenarnya, dan ini posisi menentukan posisi menentukan opini ya. Kalau dari bentuknya yang bagus, saya rasa kita bisa bilang kalau Inco ini ascending triangle. Dan soon
7100 bakalan di breakout kalau dari view yang bagus. Tapi kalau view yang jelek ada potensi juga Inco ini sedang rising wedge. Nih ya, kira-kira kayak gini. Ya ini lebih ke ascending juga sih sebenarnya. Jadi ya masih ke ascending lah kalau menurut saya seperti itu. Cuman memang hari ini terjadi panic selling. Indikasinya sebenarnya sudah kelihatan di sini ya, tanggal 21 Oktober ketika dia gagal break, candle bearish engulfing, lalu 4 hari dia pullback dan sekarang dia sudah berhasil breakdown low di bawah 6475. Support selanjutnya ada di sini sekitar 6200 sampai 6175. Saya rasa ya kalau buy structure yang menengah sampai ke sini dia nggak jelek. Bahkan sebenarnya sampai 5750 dia nggak jelek. Kenapa? Karena di sini high-nya dia sama. High-nya di 7100, 6900, ini juga sama di sekitar 6900. Artinya kalau memang dia nanti jebol dari 6175 ada potensi Inco ini masuk ke fase sideways. Aduh, apa ini? Malah ada coretan tuh. Inco ini bakal masuk ke fase sideways di mana resistennya di 6900 sedangkan supportnya ada di 5750. Tapi kalau dia jebol yang 5750 baru dia bakalan jelek karena ada potensi dia reversal menggunakan double top seperti itu. Artinya gimana Mas? Nah saat ini bisa perhatikan support-support ini ya, 6475, 6500, support 1 sedangkan support 2 dari 6250. Kalau dia jebol dari yang 6200 saya rasa next stop akan ada di 6000 sampai 5750. Nah kalau jebol dari situ itu baru kurang bagus. View bagus, dia berpotensi untuk menguat ya karena 0,618 dan kalau nanti berhasil di breakout itu bakal cakep sekali karena dia valid reversal atau bakal menjadi swing high. Tapi kalau misalkan gagal reversal takutnya ini adalah pullback ke 0,618 untuk turun lebih dalam seperti itu. Jadi ya kira-kira itulah makanya pentingnya batasi resiko. Gunakan support-support tadi dan jangan lupa batasi resiko. Kalau kita lihat dalamnya ini terjadi akumulasi dan tidak terlihat ada distribusi yang cukup signifikan. Di track ke belakang juga so far masih so good. Jadi saya rasa tinggal kita tunggu arah dari TA-nya. Tuh, perhatikan area tadi aja seperti itu. Itu untuk Inco dan kalau kita lihat memang marketnya baru nggak mendukung ya. Jadi ya kira-kira bentuknya seperti ini. Lanjut coba kita cek si MTech udah kita bahas. Kita coba cek apa nih yang ada spread. Kita masuk ke yang dibeli asing aja deh. Terus sekarang ya, kita cari yang ada spread, yang seru. Kalau pergerakannya kecil-kecil nggak seru juga. Arto udah kemarin kita udah bahas ya. Kita langsung ke yang merah-merah aja deh. Nah, kita bahas dari Unilever. Saya kira kemarin berita-berita jelek itu Unilever mau jalan, tapi ternyata malah kena panic selling beneran ya. Dan hari ini Unilever turun, dia turun 6,92% dengan candle yang sangat solid ARB dan volume yang kalau kita lihat volumenya cukup besar nih ya. Walaupun belum sebesar volume breakout-nya, tapi kalau kita lihat volumenya cukup signifikan penurunan hari ini. Terakhir kita bahas Unilever, dia itu waktu sideways di sini atau konsolidasi lah waktu itu ya. Dan berhasil breakout dan waktu itu saya bilang target pertama itu ada di 5.400 sampai 5.600. Unilever sudah kena target dan dia sempat konsolidasi, cuman sayangnya konsolidasinya kurang bagus. Indikasinya apa? Dilihat di candle pada tanggal 24 Oktober yang harusnya jatahnya bagus tapi dia malah kena sell on strength kuat. Artinya di area sini supply masih kuat. Dikonfirmasi juga dengan memang ini adalah area yang cukup kuat di 5.400. Sebelumnya pun juga Unilever reject di sana 5.400 ini. Nah, untuk saat ini ya, kalau view bagus, ada potensi Unilever sedang retest dari continuation-nya. Ketika kemarin dia berhasil breakout ya, bullish flag di sini. Tuh, continuation-nya si Unilever, dia sedang retest. Cuman entah kenapa saya kurang suka ya, karena setahu saya kalau continuation tuh nggak ada retestnya. Beda sama reversal. Kalau reversal breakout pasti bakal pullback atau retest dulu. Tapi untuk continuation tuh agak beda, seperti itu. Nah, another view juga. Saya pengen tarik downtrend lain, siapa tahu kita menemukan konklusi lain kenapa hari ini Unilever reject kuat dari area tersebut. Kita coba tarik beberapa trend lain, apakah akan menjawab area tersebut area apa. Dan sebenarnya kalau kita lihat pada tren besar belum tidak kelihatan ini sebenarnya resisten apa. Jadi ada potensi itu bukan swing low. Ya simpelnya ini adalah bekas area supply lah di 5.400 ini. Karena juga si Unilever reversalnya kan
Sebelumnya di sini, membentuk lower low-nya di sini. Uji sekali, baru diuji 2 kali. Nah, biasanya yang ketiga baru bakal breakout seperti itu. Terus kira-kira saat ini Unilever gimana, Mas? Nah, simpel aja, tinggal perhatikan area uptrend ini. Dia kan punya sebuah uptrend channel ya, atau kalau misalkan kita mau pakai indikator ya mungkin bisa MA50 atau MA50 tuh bakalan lebih enak. Dia kan punya uptrend channel nih, selama dia nggak jebol harusnya oke. Tapi kalau dia memang jebol dari area itu ya saya rasa kita bisa masuk ke structure yang lebih besar. Structure apakah itu? Nah, barangkali aja berhubung di sini dia same high, ada potensi dia mau turun ke supportnya sampai ke sini 3850 seperti itu. Cuman ya kalau dia mau turun untuk apa? Untuk bikin inverted head and shoulder, dimana ini shoulder kiri, ini headnya, lalu ini calon shoulder kanan. Memang nggak kelihatan rapi ya, cuman ya mau gimana, market selalu benar seperti itu. Jadi simpelnya untuk sekarang perhatikan area support 4900 itu support terdekat. Kalau dia jebol, nextnya adalah di 4675 atau 4700. Dan sebenarnya kalau menurut saya kalau dia jebol 4900 sudah kurang enak Unilever ini. Kemarin juga ada gap, bisa perhatikan gap itu apakah ada perlawanan atau enggak. Toleransi akhir ada di 4500. Kalau dia sampai jebol yang 4500, saya rasa Unilever besar potensinya menuju ke sekitar 3850 lagi untuk membentuk sebuah shoulder kanan seperti itu. Jadi ya sama, selalu batasi resiko karena dia masih reject dari resisten dan terlihat ada seller tuh. Kalau kita lihat juga ternyata Kamis 20 Oktober ini candlenya kurang bagus ya. Nih kelihatan harga nggak kemana-mana, 0,9% doang. Sedang kalau kita lihat di sini ya, ini kan Unilever naik 9% nih, 19 Oktober nih. Volume besar, harga naik 9%, bagus. Nah di sini dia cuma 0,9%, tapi volumenya hampir 3/4-nya. Artinya ketika volume itu besar, harga nggak kemana-mana, itu ada indikasi terjadi akumulasi kalau tidak distribusi. Nah kalau dilihat dari bentuknya sih sudah ada distribusi, cuman ya jelas nggak bakal kelihatan di sini seperti itu. Itu cuman lebih ke apa ya, mekanisme intraday lah, seperti itu. Ada yang aksi profit taking dan lain sebagainya seperti itu. Yang jelas itu batasi resiko aja, gunakan support tadi karena dia belum berhasil breakout juga dari 5400. Kena target terus juga kena resist. Jadi ya bentuknya seperti ini. Dan saat ini sudah terkonfirmasi ya, dia ada reversal kecil double top, top 1, top 2. Dan ya perhatikan support di 4900. Dilihat dalamnya hari terjadi big distribusi, normal big. Cuman kalau kita bandingkan dengan akumulasinya, sebenarnya tidak ada signifikannya sama sekali. Cuman kelihatan memang kalau ini terjadi distribusi ya, dari broker kanan dan broker kirinya. Jadi ya itulah pentingnya batasi resiko aja. Itu untuk Unilever, barangkali ini baru jemput PD yang nyangkut ini ya. Siapa tahu dia nyangkut di bulan Oktober 2021, kejemput dia exit dulu. Itu untuk Unilever. Lanjut coba kita cek Bank Danamon yang kemarin menguat terus. Nah hari ini dia ARB. Oke, ini juga salah satu menu swing ya di cuan-cuan saham. Targetnya sebelumnya di 4.330. Kalau dia berhasil breakout 3.500, dan saya rasa targetnya belum perlu direvisi. Masih ke sana sekitar 4.330 since dia berhasil breakout di 3.500 kemarin. Cuman memang kalau kita lihat hari ini sellernya kuat banget untuk Bank Danamon ya. Candle solid, ARB, volumenya pun juga sangat besar. Dan dia turun sampai 3450. Satu hal yang menarik sebenarnya ya, 3450 ini adalah area support. Dan kalau memang dia ada reject dari sana, toleransi sampai 3.400 lah, atau bahkan sampai 3.300 pun juga masih gak salah. Tuh, ada potensi dia sedang retest cup handle, di mana ini adalah cup, lalu ini adalah handle-nya. Cuman seingat saya juga kalau cup handle itu nggak boleh lebih dari 0,618 atau 0,382 ya, saya lupa. Maka dari itu worst case skenario-nya dia mau retest ke yang sini nih, 2900 nih. Karena ketika kemarin dia breakout itu kan belum ada retestnya ya, nih masih breakout konsolidasi aja, jadi belum ada retest. Tek tuh. Jadi ya untuk sekarang saya rasa lebih baik jangan menangkap pisau jatuh ya, wait and see dulu. Kalau teman-teman punya barang, niatnya buat jangka panjang, saya rasa masih oke untuk Bank Danamon ini kalau buat jangka panjang ya. Tapi kalau mau entry exit, trading pendek, dan lain sebagainya, saya rasa bijak kalau bisa trailing stop ya. Entah semua atau sebagian, cuman keputusan jual beli kembali ke teman-teman. Yang jelas dilihat dari volume dan candle hari ini, saya rasa penurunan baru dimulai. Jadi perhatikan area-area tadi support di mana dia berpotensi untuk diuji. Yang pertama 3.400, lalu setelah itu 3.100 dan terakhir di 2.900.
selama nggak jelek, nggak jebol yang 2900, Bang Danamon nggak jelek, tapi nggak jelek ya. Tapi kalau dia jebol 2900 baru bakal kurang menarik, saya rasa seperti itu. Di dalamnya bahkan ini terjadi akumulasi, cuman kalau menurut saya sih jangan pure bandarmologi ya, tetap harus ada TA-nya. Kalau kita lihat kenapa di hari ini ARB ya, karena kemarin juga naiknya terlalu kuat ya. Ini kan jauh dari, ibaratkan average-nya barang tuh masih di sini, tapi kan dia kejauhan, makanya kena taking profit juga seperti itu. Saya rasa 3200 itu bakal jadi area yang menarik. 34 sampai 32 itu area menarik buat BDMN. Tapi kalau dari jebol dari 32, nextnya 31 baru 2900 seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Itu simpelnya trading stop lah, jangan lupa. Itu untuk Bang Danamon. Lanjut coba kita cek si MPPA kemarin udah kita bahas ya. Untuk Panin Group juga hari ini ARB, sepakat lah Danamon sama Panin karena katalisnya sama ya. Kalau yang orang-orang bilang sih yang beredar di market depending itu akuisisinya, tapi yang nggak tahu aja juga saya. Yang penting ikuti TA-nya aja sih. Seperti itu. Kita coba cek PNLF-nya deh, berhubung yang masuk loser PNLF hari ini. Oke, ini PNLF turun 6,34% dengan candle yang solid, ARB juga, dan volume yang cukup besar juga seperti itu. Dan memang saat ini ya PNLF ini belum ada area entry yang bagus lagi, dan dia juga sudah menguat cukup tinggi. Bahkan semua targetnya pun juga sudah kena. Kalau kita tarik pakai chart pattern nih ya, di sini target dari tiangnya kemarin ketika naik tuh saya rasa sudah kena lah target continuationnya ini. Ya 880 sih, cuman kemarin dia di 665 sudah dari cek. Saya ingat saya 600-an itu area resisten higher high-nya yang di sini. Ini saya ingat ini. Ntar ini high-nya di 430 ya. Sini, ini high-nya ada di 480 sampai low-nya ada di 145. Nah, dari 480 sampai 145 saya ingat banget ini target higher high-nya si PNLF. Nah, kan kena target higher high-nya Fibonacci 1382 sampai Fibonacci 1,618. Tuh. Waktu itu saya juga bikin konten ya, ketika kalau dia berbreak dari 480 targetnya memang ke sini dan sudah kena target. Jadi memang aksi profit taking yang wajar seperti itu. Tinggal sekarang PR-nya adalah perhatikan retrace dan konsolidasinya. Kalau dia retrace, apakah retrace-nya kuat atau tidak? Kalau konsolidasi, apakah konsolidasinya continuation atau reversal? Itu yang perlu diperhatikan. Cuman yang jelas kalau saat ini ya, ini belum kelihatan sama sekali. Jadi saya rasa kalau punya barang mungkin bisa trailing stop dulu, atau ya atur TS-nya lah kalau punya barang. Tapi kalau misalkan tidak punya barang, ya lebih baik wait and see dulu, perhatikan konsolnya. Kalau dia bikin konsol-konsol Xiaomi, itu baru entry lagi. Tapi kalau bentuknya sudah kurang bagus, patah tren dan lain sebagainya, lebih baik batasi resiko seperti itu. Untuk sekarang saya rasa dia mungkin bisa sampai ke sini ya, entah sekitar sini 600 atau ini trendline. Besok dia uji mantul bisa juga. Untuk support terdekat ada di sini sekitar 650 sampai 620. Nextnya di 585. Ya, itu support terdekat dari PNLF. Di dalamnya hari ini terjadi distribusi, dan kalau kita lihat beberapa hari ke belakang memang ada aksi distribusi. Tapi kalau dibandingkan dengan akumulasinya tidak ada masalah sama sekali. Cuman coba kita perhatikan satu hal yang cukup menarik ya dari PNLF. Kalau kita perhatikan pada bulan April sampai bulan Juni 2022, ketika dia naik, itu naiknya disertai dengan akumulasi. Ini ya. Di sini bandar movement naik, di sini juga harga naik. Artinya apa? Di sini dia naik disertai dengan akumulasi. Lalu ketika dia konsolidasi, retrace, sideways, itu dia tidak terjadi distribusi. Dan satu hal yang menarik kalau teman-teman lihat ya, nih, ketika dia naik dari 350 kemarin sampai ke 750, akumulasinya nggak ditambahin. Tuh, di sini dia kerek harga akumulasi segini, tapi ketika dikerek satu bagger tidak ada akumulasi lagi. Artinya apa? Worst case scenario ini adalah fase markup seperti itu, dan siap-siap untuk take profit. Cuman take profit segede itu nggak bakalan sehari kelar, nggak bakalan 7 hari 7 malam berturut-turut ARB. Jadi nanti pasti bakal ada konsolidasinya, entah sideways
atau dia continuation, bahkan bisa juga terjadi distribusi di situ lalu tarikan terakhir baru kelar gitu, bisa juga. Yang jelas untuk sekarang saya rasa lebih baik wait and see, perhatikan support tadi seperti itu. Itu untuk PNLF. Lanjut coba kita cek, kita masuk ke yang hijau-hijau aja. Kita coba cek dari hari ini, kalau kita lihat beberapa properti ya pada jalan, properti kecil-kecilan, tapi kita bahas salah satu aja deh. Kita bahas ASRI untuk yang properti kali ini. Karena yang muncul ASRI nih di gainers nih. Oke, hari ini ASRI naik, dia naik 4,73% dengan candle yang solid dan volume yang besar. Bagus volumenya, ini bisa dipantau retracementnya nanti. Yang kalau kita lihat juga ASRI ini terakhir dia masih saham uptrend. Kenapa uptrend? Ya karena dia higher low higher high terus. Nih, walaupun dia sempat patah trend ya, tapi dia kan belum lower low. Jadi ya dari sini bahasanya si ASRI ini masih uptrend. Higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, apakah ini higher low dan higher high? Kita lihat nanti. Kalau kita lihat tren besarnya, ASRI ini masih saham downtrend ya. Kalau tren besar ya, ini ASRI masih saham downtrend. Cuman since kemarin dia bottom waktu corona di Rp80 dan naik sampai Rp300, dia kemarin retrace sampai 0,618 di 135. Setelah itu dia mencoba naik, reject di 198 dan sekarang dia sedang retracement lagi ke 164. Yang jelas untuk sekarang pergerakan pendek dari ASRI, simpelnya gini aja untuk pergerakan pendek dari ASRI. Perhatikan resisten Fibo di sini. Nih ya, high-nya 197 sampai low-nya di tanggal 17 Oktober ada di 163. Dan ini adalah beberapa resisten dari si ASRI. Tuh, selama belum breakout yang 197, kenaikan ini adalah pullback. Bisa sampai 179, 185, 189 untuk membentuk sebuah lower high. Tapi kalau dia berhasil break 197, maka artinya ASRI berhasil melanjutkan uptrend karena dia membentuk sebuah higher high seperti itu. Untuk support sekarang saya rasa masih di sini 172 sampai 169. Dan selama nggak jebol itu harusnya oke. Tapi kalau jebol ya next support di 163. Sedangkan untuk resist bisa gunakan Fibo ini. Jangan FOMO, cuman kalau kita lihat memang sudah mulai menarik uget-uget untuk dari saham properti. Kita lihat dalamnya hari netral, tidak jadi akumulasi maupun distribusi. Kalau kita lihat ke belakang terjadi akumulasi walaupun tidak terlalu signifikan. Dan ya ikuti TA-nya dan batasi resiko aja. Cuman kalau dilihat dari closing dan juga volume hari ini, saya rasa menarik untuk dipantau ASRI ini. Tinggal dilihat retracementnya. Siapa tahu dia sampai 174 atau 172 masuk ketika golden cross, itu bakalan menarik juga. Tuh, bisa perhatikan di area-area support yang tadi disebutkan. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang pengen gabung grup Telegram Cuan-Cuan Saham juga tinggal simak infonya di awal tadi karena besok adalah pendaftaran terakhir. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.